Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin. Sebelum melakukan pembelajaran dimulai, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen. Baik, siapa hari ini yang gak masuk? Nisa? Kemana Nisa? Sakit. Kita doain ya, semoga Nisanya cepat sembuh dan bisa beraktivitas pembelajaran di kemudian hari. Oke. Baik. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan mengereview materi sebelumnya, yaitu mengenai tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Oke. Berarti anak-anak masih ingat ya pembelajaran yang minggu lalu? Masih ingat, alhamdulillah. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan pengertian jujur dan amanah. Yang kedua itu menyebutkan macam-macam jujur dalam Islam. Yang ketiga itu menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang kejujuran dan amanah. Yang terakhir itu mengidentifikasi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang jujur dan amanah. Nah, ada yang tahu nggak apa itu jujur? Apa Nisa? Betul. Nah, jadi jujur itu artinya keselarasan antara ucapan dan perbuatan itu harus sesuai dengan kenyataan nyata. Jadi harus sesuai. Jangan kita ngucapin bilang ke orang itu, tapi kita berbuatnya tidak sesuai. Nah, jadi jujur itu adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan itu harus benar-benar nyata, harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta. Nah, lawan dari kata jujur itu adalah berdusta ataupun berbohong. Nah, berbohong itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan diri kita sendiri. Mengapa bisa merugikan kita sendiri? Karena kita telah berbuat bohong kepada orang dan pahala kita itu berkurang karena kita telah melakukan perbuatan berdusta. Oke, nah jadi lebih singkatnya lagi itu jujur itu adalah cerminan hati gitu nurani yang bisa membuat murni dan bersih. Jadi membuat hati kita itu menjadi bersih, aman kalau kita berperilaku jujur. Kalau kita berperilaku bohong, hati kita itu tidak akan bersih dan tidak akan murni ya. Jadi kita harus melakukan perbuatan jujur. Nah, jadi sifat jujur itu membuat hidup kita menjadi tentram dan damai. Nah, kalau misalnya tadi kan jujur itu kan misalnya jadi cerminan hati. Nah, bisa jadi murni dan bersih gitu. Nah, jujur ini juga bisa membuat hidup kita menjadi tentram dan damai kalau kita melakukan perbuatan jujur. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Sekarang kita masuk ke macam-macam jujur. Nah, macam-macam jujur ini ada 5. Yang pertama itu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan ataupun tindakan. Yang keempat itu jujur dalam janji. Yang kelima itu jujur dalam tekad ataupun kemampuan. Oke. Sekarang yang pertama itu ada jujur dalam niat. Nah, apa itu jujur dalam niat? Nah, jujur dalam niat itu kita melakukan sesuatu itu dengan niat hati yang tulus, yang ikhlas. Bukan karena ingin dipuji sama orang lain ya. Oke, sekarang yang kedua itu jujur dalam perkataan. Nah, jujur dalam perkataan ini itu bila kita mengatakan sesuatu harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh
berbohong. Yang kalau berbohong itu kita melakukan perilaku berdusta. Tadi yang udah Ibu jelaskan ya di poin pertama itu mengenai tentang tadi pengertian. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ketiga itu jujur dalam perbuatan ataupun tindakan. Nah, jujur dalam perbuatan atau tindakan ini itu yaitu bila kita bertindak sesuai apa yang kita ucapkan itu serta tidak boleh melakukan kecurangan ataupun pura-pura. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, yang keempat itu ada jujur dalam janji. Nah, jujur dalam janji ini bila kita sudah berjanji kepada teman harus ditepati ya. Kalau tidak ditepati itu kita sudah perilaku berbohong tadi ataupun berdusta. Nah, yang kelima itu ada jujur dalam tekad, yaitu jujur dalam tekad ini adalah memiliki kesungguhan dan keteguhan hati dalam menjalankan sesuatu yang baik, tanpa berpura-pura ataupun setengah-setengah. Jadi tidak boleh setengah-setengah kalau ingin jujur dalam tekad ataupun kemauan. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, yang selanjutnya itu mengenai dalil Al-Quran dan hadis tentang jujur. Nah, dalil Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar atau jujur. Nah, jadi Allah juga menyarankan kita bersamalah kamu dengan orang yang benar-benar jujur. Nah, dari hadisnya itu Ibu ambil yang pertama itu jujur membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang berbunyi alaikum bisadaqi fa innas sadiqi yahdi ilal birrof wa innal birro yahdi ilal jannah. Yang artinya hendaklah kalian jujur karena jujur itu bisa membawa kita kebaikan dan juga bisa membawa kita ke surga kalaupun kita melakukan perbuatan jujur. Kalau tidak melakukan perbuatan jujur tidak bisa membawa kita kebaikan dan tidak juga bisa membawa ke surga ya. Oke. Selanjutnya itu mengenai tentang amanah. Nah, ada yang tahu nggak di sini apa amanah? Nggak tahu. Oke, sekarang Ibu jelaskan. Nah, jadi amanah itu perilaku yang dapat dipercaya, bertanggung jawab atas titipan ataupun kewajiban yang telah diberikan baik itu dari Allah, baik dari manusia ataupun dari kita sendiri. Nah, jadi sifat ini itu berakar dari kata al-amnu yang artinya ketenangan jiwa dan merupakan bagian dari iman. Nah, jadi amanah itu bisa mencakup menjaga hak-hak Allah, menepati janji, serta jujur dalam jabatan ataupun titipan fisik maupun harta. Nah, jadi amanah itu artinya perilaku yang dapat dipercaya ya. Baik itu titipan dari Allah, misalnya kita disuruh sholat. Nah, dari manusia misalkan kita dikasih amanah dari teman ya gitu. Nah, jadi sifat berakal ini itu sifat amanah itu berakal dari ketenangan jiwa, ketenangan hati ya. Oke. Nah, ada juga dari Al-Quran dan hadisnya tentang amanah, yaitu dari Al-Qurannya di Quran Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang
menerima haknya. Nah, Allah juga menyuruh kita kalau menyampaikan itu harus sesuai dengan amanat orang, harus orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai salah menyampaikan amanat. Itu bisa merugikan kita, karena kalau kita salah menyampaikan alamat, otomatis kita yang disalahkan, bukan orang yang mendengarkannya, tapi kita yang disalahkan. Oke, sekarang ada dari hadisnya. Itu hadisnya tentang iman dan amanah. Nah, yang berbunyi, la imana liman la amana lahu wala dina liman la ahdalahu. Nah, yang artinya itu tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, jadi kalau kita tidak menepati janji, itu berarti kita tidak ada iman. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai jujur dan amanah. Nah, nanti tadi kan udah Ibu bagi kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu perwakilan maju ke depan untuk mengidentifikasi bagian mana gitu yang anak itu tuh menunjukkan sikap jujur dan aman itu, dan momen apa gitu yang menunjukkan atau membuktikan kalau dia itu udah menepati janjinya ya. Paham sampai di sini? Paham, oke. Baik, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak. Jadi dapat Ibu simpulkan ya mengenai dua video tadi. Jadi video tersebut itu anak tersebut sudah melakukan sikap jujur dan amanah. Ibu simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini gitu, bahwa sikap jujur itu harus selaras gitulah antara ucapan dan perbuatan itu tuh harus sesuai gitu, kenyataan sesuai dengan fakta lah gitu ya. Ibu ambil simpel-simpelnya aja ya. Nah, kalau yang amanah tadi itu perilaku lah gitu yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan gitu ya, atau kewajiban yang diberikan atas titipan dari Allah, orang lain maupun dari kita sendiri ya. Oke, baik, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kita cukupkan ya. Oh ya, Ibu akan beri tugas untuk pekan depan. Coba kalian 10 contoh perilaku jujur gitu dalam kehidupan sehari kalian gitu. Jujur dan amanah gitu, 10 misalnya jujur sehari apa aja gitu. Nah, sampai kan 1 minggu Ibu kasih, nah apa aja gitu, jujur apa, amanah apa gitu ya. Paham sampai di sini? Paham, baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan ataupun kalian tidak mengerti dengan ucapan Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.